Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berada di daerah Batesuk, yang bahwasanya di daerah ini terdapat salah satu situs sejarah yang disebut dengan Teguh Pemancongan, yang masyarakat masa itu dieksekusi oleh tentara Jepang. Yuk kita dengarkan sejarahnya. Dalam perjalanan kali ini, kami menelusuri salah satu wilayah Sabang yang terdapat Teguh Pemancongan peninggalan penjajahan Jepang tahun 1944. Sebuah tugu untuk dijadikan tempat eksekusi mati bagi siapapun yang melawan penjajahan Jepang saat itu. Tugu tersebut terletak tidak jauh dari kota Sabang. Jika kita melalui perjalanan dari Sabang Fair menuju arah selatan, melewati jalan Cut Nyak Dien, sekitar 10 km di sisi kanan, terdapat sebuah tugu pemancongan yang terletak di kawasan Kampung Batesuk, Sabang. Dahulu, pada tahun 1944, tembok ini dijadikan sebagai tempat eksekusi mati oleh tentara Jepang. Mereka yang dianggap berbahaya akan dicatat namanya, berikutnya mereka dicari, ditangkap, dan dieksekusi dengan cara kepala mereka dipancung oleh tentara Jepang. Saat itu, yang dianggap berbahaya adalah sisa-sisa tentara Belanda dan masyarakat yang bekerja pada pemerintahan Belanda saat Belanda masih menguasai Sabang. Mereka akan diminta keterangan soal mata-mata dan informan Belanda yang masih ada di Sabang secara paksa. Kemudian, mereka dieksekusi mati. Puluhan orang yang dipancung dan ditanam di bawah tugu tersebut. Sedangkan nama-nama yang diketahui saat ini hanya 21 orang, termasuk orang Belanda dan masyarakat. Berikut nama-nama yang diketahui. Tugu ini tingginya sekitar 3 meter dengan lebar 1 meter. Di antara tembok ini ada beberapa rumah warga dan kebun. Namun, tanah tempat tembok ini berdiri masih menjadi milik negara. Luas tugu pemancongan ini sekitar 6 kali 5 meter persegi, yang terbuat dari bahan dasar batu gunung dan pasir dengan sistem pengecoran. Namun, tugu ini kini hanya jadi saksi bisu bahwa penjajahan Jepang di Indonesia meninggalkan bekas luka yang begitu dalam bagi bangsa Indonesia. Dan sejarah tugu ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita agar kisah ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Demikian sejarah singkat Tugu Pemancongan peninggalan Jepang tahun 1944. Semoga bermanfaat bagi kita dan peserta didik yang menempuh pendidikan, agar jangan melupakan sejarah bangsa yang memperjuangkan bangsa dengan darah dan nyawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.